تعبان وجهي وعيوني قرحتني، دنيا سلت حلي وبحياتي قهرتني، كرهت الحب معريدة دمرتني، طيب إني وادري طيب وبحياتي كرهتني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para bapak, para ibu, remaja dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan, di mana saja berada yang saya hormati para ibu, dan ini ada grup paduan suara dari Muslimat Cabang Surabaya. Meskipun muslimat tapi masih cantik-cantik banget. Alhamdulillah. Biasa bisa kiwut-kiwut nggih. Masya Allah. Pemirsa, kita akan kaji Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 173. Kita akan bahas tentang makanan yang bergizi dan halal. Kita awali dengan bacaan surah Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Ali Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Bahmatullah Syekh Maulana Arif Billah Kiai Haji Adlan Ali wa masyayikhina mu'allimina nafa'al fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita dengarkan bacaan dan terjemahnya oleh Ibu Hajah Muflihah dan Ibu Hajah Nuri Maria Ulfa. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih baca Mufliha, baca Nuri Maria Ulfa. Pemirsa dan para jemaah, kita kaji apa yang Allah perintahkan pada kita tentang makanan. Allah memerintahkan kita memakan yang halal dan yang baik. Jangan ikuti ajakan-ajakan yang menentang Allah. Dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, memakanlah kalian mimma, dari apa yang fil ardi, di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Inna, husungnya setan, lakum, bagi kalian, aduun, musuh, mubin, yang nyata. Allah memanggil manusia. Biasanya kan Allah panggil ya ilah amanu. Sekarang semua manusia dipanggil oleh Allah supaya yang dimakan benar. Wahai manusia, makanlah makanan yang ada di bumi. Semua yang kita makan dari bumi ya. Makan, kalau misalnya apa itu, pakai yang digantung, yang masih ada tanahnya, ada zat unsur haranya. Makanlah makanan dari bumi yang halal, yang baik. Halal itu bisa juga halal bendanya, bisa juga halal hukumnya. Halal bendanya itu nasi, itu apa? Sayur, buah, itu halal bendanya. Kalau halal hukumnya ya milik sendiri. Yang haram apa? Nasi, bakso, soto, gado-gado, tapi uang hasil nyuri. Itu halal bendanya, tapi haram hukumnya. Ada lagi yang bendanya sudah haram. Bangkai, darah, itu memang bendanya sudah haram. Sudah benda haram, uang haram, bantu tumpuk-tumpuk, itu morokab. Nah, Allah nyuruhnya makanlah yang halal, yang baik. Yang baik itu apa? Yang bergizi, yang mengandung gizi.
Makanan apa yang mengandung gizi? Gizi yang dibutuhkan manusia, asupan gizi yang dibutuhkan tubuh manusia ada 3, namanya zat pembangun, zat pengatur, zat tenaga. Zat pembangun itu yang menumbuhkan sel-sel otak. Ya, kalau gizi kerja yang menyehatkan, yang menyehatkan staminanya bagus. Zat pengatur itu buah dan sayuran. Zat tenaga, untuk tenaga saja itu beras, jagung, sebuah ubi-ubian, ya, mie, macam-macam itu zat tenaga. Kalau hanya zat tenaga dan zat pembangun, nggak ada pengaturnya, ya tetap nggak sehat. Tidak bisa menjadi fungsi mengatur, membangun karena fungsi tenaga dan mengatur karena tidak ada yang ngatur. Nggak bisa membangun, nggak bisa tenaga. Belum paham ya? Dilanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, para ibu dan ini dari cabang Surabaya yang cantik-cantik, alhamdulillah. Makanan kita 1 piring itu ada nasi zat tenaga, ada lauknya, lauk itu harus lauk bukan dadar jagung, bukan perkedel. Itu nasi itu. Lauk itu yang protein, nabati maupun hewani. Nabati itu apa? Tempe, tahu, telur itu hewani apa nabati? Hewani. Telur. Yang lengkap ada otaknya, ada hatinya, ada macam-macam itu teri. Ya. Mesti kemakan toh? Kalau yang lainnya kan enggak kemakan itu. Kalau teri itu all out semua kemakan. Sak kotor-kotoran itu. Yang jelas halal, Masya Allah. Itu binatang. Enggak harus mahal. Nggih. Kalau kita beli ikan asin itu awet toh nggih. Kalau awet ya nanti kurang proteinnya, meskipun awet ya makannya asin. Harus ada lauknya, ada nasinya, ada sayur atau buah, dua-duanya boleh, salah satu boleh. Pengen makan, kok saya makan hanya nasi dengan ikan ayam, belum sehat. Cari buah atau cari sayur. Di rumah ada kurma, kurma dimakan. Di rumah ada apel, apel dikupas dimakan. Karena makannya tadi belum sehat. Halal tapi belum baik karena belum memenuhi tuntutan asupan gizi kita. Ibu-ibu terutama nih pemirsa, kalau punya anak di bawah 5 tahun, balita itu sangat penting diperhatikan kesehatannya dan menu gizinya. Kenapa? Karena sedang proses pertumbuhan sel otak terutama. Kalau waktu sebelum 5 tahun itu ibunya memperhatikan tiap hari ada protein, ada zat tenaga, pengatur pembangun. Nanti anaknya cerdas, tiap hari dikasih meskipun tahu tempe tapi ada. Atau yang hewani diberi dan ada apa tadi sayur dan buah atau salah satu. Anak itu cerdas. Coba kalau ibunya nggak ngerti, yang gampangnya nggak mie gitu ya. Ono jagung ya dadar jagung. Coba terus begitu. Nanti kalau sekolah kan lolak-lolok dan lain-lain dan lolak-lolok. Bijinya agak dingklik gitu, bebek. Astagfirullahaladzim. Betul nggih? Ibu-ibu sekarang sudah pinter-pinter kok ya anak-anaknya. Tetapi jangan juga dikacaukan dengan zat-zat yang mengganggu kecerdasan otak. Monosodium glutamate, MSG. Kalau nggak percaya, saya pernah karena saya dulu ada di tenaga penyuluh di LK. Hasil pengujiannya ketika kelinci dan tikus setiap hari diberi 0,sekian% MSG. Lama-lama kemudian lemes, setelah lemes mati, waktu mati lalu dioperasi dilihat apa yang rusak. Yang rusak adalah lever dengan otaknya. Murid saya namanya Andri Astuti pada tahun 8 bulan meninggal dunia. Saya takziah ke rumahnya, ibunya bilang, saya tanya sakit apa? Yang dikeluhkan itu sininya, ya hati, dengan
kepala, sakit kepala sampai meninggal. Nah baru saya menyadari, itu ibunya bilang, anak saya itu malas makan nasi, tiap hari makannya bakso. Apa bakso haram? Kalau dalam dosis yang terus menerus, itu kan jadi mengendap. Kalau hanya sekali 3 hari, sekali seminggu kan larut. Tapi kalau tiap hari sama dengan kita ngasih air, dikasih garam, diaduk, larut. Kasih lagi, lama-lama kan nggak larut. Lama-lama nggak larut. Sama seperti itu tubuh kita. Tiap hari pagi, siang, sore yang dimakan MSG dalam dosis yang tidak sedikit supaya enak kan gitu. Masya Allah, ternyata pada manusia terjadi dan itu nyata. Maka para ibu pemirsa hati-hati. Kalau toh yang jual MSG dengan kata-kata ini rugi, ya pakainya tidak usah terus menerus dan enggak banyak. Dalam dosis rutin itu yang bahaya, sesekali saja. Kalau makan biasa sekali saja, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Apa itu? Toyiban. Pesannya Allah makan yang baik. Ibu saya itu terhadap putra putrinya gak oleh makan micin. Gak oleh haram micin, kok ngarai gak cerdas. Dan itu putra putrinya ke cucu-cucunya gak oleh makan micin. Meskipun sekarang itu semua makan lezat pasti pakai micin, kan betul. Tapi dalam dosis yang tidak rutin, sesekali saja untuk selingan makan, ya. Yang rutin apa? Masak sendiri. Ya, suatu ketika suami saya orang tua itu oleh dokter dikatakan jangan makan kotor-kotor, Pak. Wong tua dan makan kotor kok piye? Terus dia bilang, makanan beli itu loh kotor Pak, kecampur macam-macam. Zat pengawet, pewarna, penebar rasa, macam-macam pengental dan macam-macam itu. Jadi kalau toh beli ya sesekali, Masya Allah. Itu toyiban. Kalau halalnya jelas hukum halal. Halal itu sudah jelas, tidak ada yang iki halal apa haram, tidak ada. Tidak ada dalam ajaran Islam itu ragu-ragu. Mungkin halal enggak. Halal itu pasti, haram juga pasti. Ya, kalau itu bangkai pasti. Kemarin ada berita, ada ser-seran contoh ayam yang disembelih masih hidup atau sembelih sudah mati. Ya, kalau masih hidup begitu disembelih langsung mangap. Ya, mangap kan karena ketarik. Kalau yang sudah mati disembelih tetap mingkem. Masya Allah, itu berarti bangkai. Itu haram. Apalagi kalau hanya sekedar di sini ditusuk dengan apa itu. Nah itu apalagi Masya Allah. Ibu-ibu kalau belanja hati-hati. Cari yang halalan, yang halal. Toyiban bisa ngatur asupan gizi. Setiap masak ada nasi, ada lauk, ada sayur atau buah, itu toyiban. Halalan hukumnya jangan memasukkan rizki haram ke dalam rumah. Nanti tidak menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, tapi baiti nari, rumah neraka. Kenapa? Haram itu tempatnya kan neraka. Kalau masuk ke rumah kita, hawane jadi panas. Suami pingin marah-marah pada istri nggak mau dimarahi tambah marah, atau bahkan pore, anaknya ketemu bapaknya nggak sukanya marah-marah, lalu keluar kemana? Ya, bapaknya ketemu anaknya juga jengkel, salah satunya karena tidak halalan, rizkinya tidak halal, kebawa pulang ke rumah. Hati-hati, disortir, rizkinya dibayang pulang saja yang halal saja. Apa yang halal? Hasil kerja itu halal. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ngikuti langkah setan. Setan itu ngajaknya itu yang kontra syariah, yang menentang Allah, yang ijtinab, menjauhi perintah, ya, menjauhi syaratnya. Kalau makan setan ngajak, enak loh didih itu gurih misalnya. Kalau setan ngajaknya makan yang tidak halal. La tattabi'u, jangan ikuti.
innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu kepadamu adalah, bagimu adalah musuh yang nyata. Ngajaknya apa? Ngajaknya ma'asi, berbuat kemaksiatan. Berbuat kemaksiatan. Mengajak melakukan hal-hal yang menentang hukum Allah. Tanpa terasa kita. Yeah. Kalau dulu itu setan itu menggoda orang melalui apa yang dilarang agama, ternyata enggak banyak tergoda. Sekarang digodanya melalui yang disenangi. Melalui yang disenangi. Seneng, misalnya seneng qasidahan, latihan sampai lali sholat. bukan dari grup ini. Itu kan disenangi. Ngaji itu baik, tapi kalau sampai jam 2:30 terus pulang lupa sholat subuh kan menjadi berakibat kurang positif. Masya Allah. Allah berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum, sesungguhnya setan memerintah kalian bis-su'i, untuk melakukan kejahatan, kejelekan, wal fahsya'i, dan kekejian. Wa antaqulu, dan supaya kalian mengatakan atas Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak mengetahui. Setan itu ngajaknya adalah ngajak maksiat, ngajak fahsya. Fahsya itu kekejian yang berbahaya bagi orang lain. Kalau su itu kemaksiatan yang untuk dia sendiri. Orang maksiat itu su, ya. Orang enggak sholat itu su. Zina itu fahsya, karena menjadikan kerugian bagi orang lain. Enggak sholat, enggak puasa, itu su. Kalau nyuri, zina, menodong, merampok, itu fahsya, perbuatan keji yang merugikan pada orang lain. Setan ngajaknya seperti itu. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat gitu kan. Sik jek ngantuk, sik diluk engkas. Tak turu sik diluk wong turu kok diluk. Tahu-tahu ya Allah 2 jam. Sholat dilanjutkan. Hayya 'alas shalah. Waktu berikutnya. Masya Allah. Itu tiap hari kita mendapatkan bisikan-bisikan setan seperti itu, dan bisikan itu masuk dalam dada kita tersembunyi tanpa kita terasa. Allah mengajak kita supaya tanggap, tanggap bagaimana? Apapun yang menjadikan kita enggak taat pada Allah, gini ku ajaan setan melalui nafsu kita. Ketika seseorang gadis rambutnya bagus, ikal keriting, dijilbabi, kata temennya, rambutmu bagus kok dijilbabi, wong wae kepin keriting, sama kamu keriting oleh tutup, terus dibuka. Minal jinnati wan nas, kalau manusia yang mengajak orang lain maksiat, itu manusia yang berfungsi sebagai setan. Makanya Allah berfirman, penggoda yuwaswisu fi sudurinas itu jenisnya minal jinnati wan nas. Masya Allah. Allah memberikan kita peringatan seperti itu supaya kita waspada, supaya kita ada attention, supaya kita hati-hati untuk menjaga diri dari menuruti nafsu yang dipimpin oleh setan. Dan disebutkan supaya kamu berbicara, mengatakan tentang Allah apa yang kau enggak tahu. Tentang Allah apa yang kau enggak tahu. Allah itu zat yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan kita. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Mengatakan tentang Allah yang kita tidak tahu. Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah fatakfuru.
Berpikirlah kau, perhatikanlah tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Nanti kamu jadi kafir. Bayangkan, sak piro ya gedene Gusti Allah iku, iso nggawe langit, dukure sak piro ya kok iso gak dicagak. Kalau kita memikirkan Allah, kita bisa jadi kafir. Lalu kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena otak kita enggak nutut, enggak nyampe untuk memikir zat Allah, maka pikirkan zat ciptaannya. Masya Allah, langit segitu bisa dipasang tanpa ada tiang. Betapa maha kuasanya Allah. Masya Allah, engkau maha kuasa ya Allah. Tambah iman. Nggih. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamainya. Nggih, penyanyi penguasa ya Allah. Tiada tara kekuasaanmu, kebesaranmu, zat kesempurnaanmu. Kita nggak bisa membayangkan seberapa besarnya. Itu apa? Supaya kita tidak mengatakan tentang Allah apa yang kita nggak tahu. Allahku itu gini, nggak bisa kita nggak tahu. Ciptaannya aja yang kita pikirkan. Lanjutnya Allah berfirman, kalau sekarang yang dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, kulu, memakanlah kalian min thayyibati ma, dari kebaikan atau baik-baiknya suatu yang razaqnakum, telah kami rizkikan pada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah kalian, terima kasihlah kalian lillahi pada Allah, in kuntum, jika kalian ada iya kepadanya, ta'budun, kalian menghamba, kalian menyembah, kalian mengabdi. Bedanya tadi dengan yang ayhanas apa? Ayhanas tadi disampaikan supaya makan yang halal dan baik, jangan ikuti usaha setan, kan itu musuh. Kalau kita ikuti usaha setan, lalu nggak mau mengabdi kepada Allah, nggak mau menghamba, nggak mau sholat, nggak mau puasa dan seterusnya. Nah di sini beriman yang dipanggil. Apa yang difirmankan Allah? Masih tetap makanan. Makanlah dari apa yang telah kau berikan kepada kalian yang baik-baik, yang bergizi, jelas halal. Selanjutnya apa? Bersyukurlah kepada Allah jika kalian menghamba kepadanya. Ada sisi plusnya apa? Bersyukurlah. Berarti orang yang bisa bersyukur kepada Allah hanya orang yang beriman saja. Bagaimana syukur itu? Sebelum dilanjut, ada yang tanya? Silakan, monggo Bu Munawaroh. Terima kasih Bu Nyai. Yang saya tanyakan begini tentang maraknya sekarang ini makanan GoFood, makanan online Bu Nyai. Lah ini terutama anak saya ini sangat suka sekali. Lah saya selalu marah karena kan tidak tahu bagaimana ketika memasaknya, mengolahnya itu seperti apa lah. Bagaimana Bu Nyai, katanya kalau makanan ini yang paling enak, kan sudah nyoba dari mana-mana, kemudian ini katanya yang paling enak. Jadi bagaimana kita menyikapi tentang makanan yang dipesan secara online GoFood ini. Kemudian yang kedua Bu Nyai, tentang apakah benar bahwa menjadi pegawai negeri itu untuk, artinya itu gaji yang diperoleh itu subhat, mengandung subhat. Jadi yang saya pernah dengar bahwa orang yang hati-hati pasti tidak akan mau menjadi pegawai negeri karena gajinya mengandung subhat itu. Bagaimana, apakah benar seperti itu? Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan online pasti enak. Kita ngasih solusi pada anak, sesekali saja ya nak, karena itu banyak zat kimia yang bisa berakibat buruk pada anggota tubuh kita. Namanya anak muda itu mesti pengen menjelajah makanan, dan memang lidah kita sudah terjajah. Yang suka-suka terjajah, kira badan sudah nggak suka lodeh, nggak punya, jangan kunci, nggak suka bobor, nggak suka botok, nggak suka momoh. Pada itu makanan favorit apa enggak? Favorit, namanya ketemu lodeh sudah nikmat, ya Allah, dunia milik kita berdua karena makan lodeh itu.
Sekarang sudah enggak, ya. Yang dimakan sudah yang macam-macam GoFood tadi, Masya Allah. Itu orang tua yang bijaksana memberi pengertian pada anaknya. Itu nak belum terjamin. Kesuciannya belum terjamin, kehalalnya belum terjamin, kemudian zat-zat negatif yang berakibat pada tubuh kita juga belum terjamin. Makanya tadi yang saya cerita orang tua dikatakan jangan makan kotor-kotor, orang tua ya sarjana ya pinter ya kiai tidak kotor-kotor. Ternyata makanan yang beli karena kita nggak tahu komposisinya. Maka orang tua memberikan pengertian, kalau melarang mereka mungkin nggak suka karena pengen juga. Tapi kalau membiarkan, ya nanti pasti ada sisi negatifnya di badan kita. Kalau nggak percaya, buktikan. Maka diberi pengertian sesekali saja nak. Lalu bagaimana itu kecampur minyak apa, jadi enak, apa itu hal apa, enggak, kita kan nggak tahu. Maka yang benar kalau pesen GoFood itu yang apa? Yang Muslim, yang bersifat halal. Kalau sudah seperti itu, ada jaminan halalnya. Kalau belum ada sifat, kita belum tahu. Ya, dalam kaidah fikih ada gini, al aslu baqa'u makana ala makana. Yang asal tetapnya sesuatu atas sesuatu. Misalnya kita beli daging cincang itu, corned beef nggih. Itu dalam kaleng kan, made in Saudi Arabia. Nah, bisa nggak dikira-kirakan halal apa enggak? Karena asalnya dari, yang asal adalah tetap ada sesuatu aja. Made in USA, kita belum bisa memastikan. Karena aslinya bukan negara yang Muslim. Nah, kalau makanan tadi juga seperti itu, cari yang ada label halal. Karena kalau enggak label halal, kita enggak tahu itu Muslim apa enggak. Belum ada jaminan. Nah, gitu nggih, jadi bijaksana. Yang kedua, gaji pegawai negeri. Saya dapat gaji itu karena kerja atau karena dapat hadiah dari pemerintah misalnya. Kerja. Ada mantan gini, gaji pegawai negeri itu ya subhat, karena itu adalah hasil pajak, ada pajaknya tempat hiburan yang itu haram-haram, ada macam-macam gitu kan. Dan itu jadi satu, itu yang untuk gaji pegawai negeri. Sekarang orang dapat judi, haram atau halal? Haram. Lalu dia beli beras sak kintal, yang jual beras dapat uang. Uang judi apa uang jual beras? Uang jual beras. Uang itu uang judi, bukan uang jual beras. Lalu yang berasnya 1 kintal dibawa orangnya, itu beras apa? Beras hasil judi, ya tetap haram. Ya toh? Bendanya halal, tapi hukumnya haram karena hasil judi. Dalam Quran sebutkan judi itu haram, mengambil yang bukan haknya. Tapi yang jual beras halal, ini hak aku jual beras. Sama dengan pegawai negeri. Ketika dapat uang apa? Uang gaji hasil kerja saya, halalan thayyibah mubarakah. Nggih. Adapun tadi yang dapatkan lah itu urusannya yang sana, bukan urusan yang kerja. Nggih. Jadi kalau orang jadi pegawai negeri dikatakan subhat, tidak, karena dia mendapatkan bayaran jadi hari kerja. Sama dengan orang yang jual beras tadi itu loh, meskipun uang judi, uang korupsi, uang apa, tapi karena jual beras ya sama dengan pegawai negeri, uang hasil kerja. Okay. Kalau orang yang sufi atau wirai atau zuhud nggak mau jadi pegawai negeri, itu kan pilihan, itu hak mereka untuk mau apa enggak. Tapi jangan menjadikan orang-orang yang sudah jadi pegawai negeri subhat. Masya Allah, subhat itu resikonya tinggi. Barang siapa yang memakan subhat, maka dia akan terjatuh pada keharaman. Itu kan, dihadapkan pada haraman. Subhat itu resiko tinggi. Maka kalau gaji pegawai negeri itu halal. Sekarang kalau kita kerjanya di pabrik minuman keras. Pabrik minuman keras. Kita kerjanya untuk memproduk minuman keras.
Ya kan? Meskipun kerja kita kerja memproduk minuman keras, kerja yang membuat keharaman, ya tetap haram. Bukan hasil kerjaku, bukan lah memproduk jelas barang. Lah kalau guru, kalau pegawai kan mendidik lain ya, jadi lain. Maka kalau kerja, jangan kerja di tempat haram, memproduk haram, melayani yang haram. Harus hijrah, pindah kepada yang halal. Hijrah adalah ilama ahalallah, pada yang dihalalkan oleh Allah. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Apa yang haram? Kalau tadi sudah jelas halal, yang haram apa? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Innama harrama, sesungguhnya hanyalah mengharamkan Allah alaikum atas sekali al-maitah, bangkai, waddama dan darah, walamal khinzir dan daging babi, wama dan apa uhillah disembelih bihi dengannya li ghairillah dengan menyebut nama selain Allah atau disembelih karena selain Allah untuk berhalanya dan sebagainya. Faman maka siapa yang iturro terpaksa ghairu bagin bukan karena menginginkan atau menentang, wala adin dan bukan karena melampaui batas, fala isma maka tidak ada dosa alaihi baginya. Innallah sungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahim maha kasih sayang di akhirat. Yang haram hanya bangkai. Apa bangkai itu? Semua binatang darat yang mati nggak disembelih itu bangkai. Itu kan kalau memang diperuntukkan bagi penyembelihan. Lah kalau binatang darat nggak bisa disembelih ya memang haram bangkainya. Kata mau nyembelih yang mananya disembelih. Iya. Sama kata, napa malih bekecot, nggih. Sama itu memang bukan diperuntukkan bagi konsumsi untuk makanan. Tetapi ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau itu. Kalau kuda gimana? Sama. Nggih. Itu memang untuk disembelih, untuk dikonsumsi. Kalau enggak sih disembelih, bangkai. Mati sendiri eman gede regane larang, terus dimasak. Apalagi dijual, ini kok haram, dia yang tahu, yang lain kan nggak tahu, yang tahu. Maitah, wadam, darah lalu dimasak jadi didih, haram, darah ini kok haram. Darah yang mana? Damam masfuhan, darah yang mengalir. Kalau kita menyembelih, lalu mancu darahnya, itu yang haram. Adapun darah yang ada di mana tuh? Di apa? Jantung, di mana lagi? Paru, ada itu tidak mengalir. Di situ bukan sisa, itu memang darah yang enggak mengalir, yang tidak diharamkan. Yang jelas adalah darah yang mengalir terus dimasak. Kemudian lahma khinzir, daging babi. Bagaimana kalau daging anjing? Kan dalam Quran enggak ada. Dijelaskan oleh Allah melalui hadis. Fungsi hadis salah satunya bayan tasyri', penjelasan yang menciptakan atau membuat syariat. Dalam hadis anjing belum ada haram, Nabi menyampaikan. Bahkan di hadis mughaladzah itu ya. Itu termasuk anjing. Apalagi binatang buas. Apa cirinya? Punya gigi taring, menerkam. Itu menjadi haram. Kullu zinabin kullu sibai zinabin fa haramun. Semua binatang buas yang punya gigi taring menerkam itu haram. Dan apa saja yang disembelih bukan karena Allah untuk untuk sesembahannya. Kalau terpaksa bukan karena ingin, bukan melampaui batas, bukan karena seneng, maka enggak dosa. Sudah 3 hari enggak makan, yang ada cuma tikus. Kalau nggak makan tikus ya mati, sudah lemes nggak ada apa-apa. Atau yang ada itu apa bangkai di atas gunung nggak ada apa-apa. Untuk menahan keluarnya nyawa itu saja dibolehkan. Tapi karena boleh lalu dimuakan seenak bukan, hanya sekedar batas supaya nyawanya nggak melayang.
Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nyai, tadi dikatakan bahwa kalau yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu juga enggak boleh. Misalkan kita makan di suatu tempat, kita kan enggak tahu ayam itu atau disembelih tanpa nama Allah itu kita kan enggak tahu. Terus sudah terlanjur misalkan itu enggak disebut dengan nama Allah. Terus kita sudah terlanjur makan. Terus bagaimana Bu Nyai untuk bisa menghilangkan, kan itu sudah masuk ke tubuh, jadi darahnya sudah haram juga. Bagaimana Bu Nyai untuk bisa lepas atau hilang dari dosa itu? Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma uhilla li ghairillah, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Jadi disembelihnya bisa juga demi Lata dan Uzza sembelih, atau ini disembelih untuk pujaannya itu yang diharamkan. Adapun orang Islam nyembelih itu dia sudah baca bismillah atau yang jelas dia pasti sudah ada lafaz Allah dalam dirinya. Nah, kalau ini halal apa haram, kita lihat indikatornya. Apa indikator itu? Tanda-tanda yang bisa dilihat. Itu loh jelas non muslim. Ya pasti enggak hal. Ketika saya ke Hong Kong, saya tanya halal, no halal. Ya enggak boleh. Gak apa-apa wong ayam kok, no halal, berarti tidak sembelih dengan cara Islam. Maka jika kita ke Bali misalnya, waduh orang-orang banyak enggak Islam di sini, bagaimana? Di situ kalau tempat makan Islam ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, warung Muslim, kita harus cari seperti itu. Kalau enggak seperti itu, maka yang kita makan jadi haram. Sudah terlanjur masuk, enggak tahu gitu ya. Tahu-tahu ternyata babi makannya kok enak misalnya. Ya taubatan nasuha, di dalam gimana mengeluarkan? Ya, jadi darah masa dalamnya dikucurkan. Jadi dia masuk dengan siset kan enggak. Taubatan nasuha, Allah Maha tahu kalau kita enggak tahu. Jadi kita kembali tadi pada asal baka umakana ala makana. Kita cari asalnya. Asalnya warung Islam ya sudah Islam. Ada pun orang Islam lalu dia memanipulasi, dikasih apa yang enggak halal, yang dosa kan dia. Kita nganten. Ada lain yang bertanya, silahkan. Monggo. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bu R Agustin Hidayatina, selaku dari grup Padus cabang Surabaya, namanya siapa Padusnya? Muslimat Muzayyah Afia, ayah, nggih. Afia. Ngapunten Nyai kula badhe tangletan mriki nggih. Di sini saya ada menanyakan masalah jenengan wau dengan sebutan ceramah setan, masalah setan nggih. Sebentar lagi kan kita akan menjelang bulan puasa. Kita akan melakukan puasa. Gini Nyai. Katanya pada bulan puasa niku setan niku dikerangkeng, nggih. Tapi kenapa di saat ada berita-berita pembunuhan, kelakuan keji-keji, itu yang menggerakkan setan atau nafsu kita, niku. Yang kedua saya juga tanya masalah kepegawaian kerja, niki. Kan zaman sekarang zamannya sogok menyogok, nggih. Saya mau kerja itu, main belakang sogok, nggih. Apakah itu juga haram Nyai? Nggih. Ngapunten sanget kula tanya ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang pertama tadi? Oh setan nggih. Puasa nggih. Wasufidati syayatin lan ditaleni apa setan-setan enggak bisa nggoda. Itu untuk orang yang puasa beneran. Bagaimana enggak mau ngerasani lemes gitu ya. Mau kemana lemes, dijaga oleh Allah. Tapi yang enggak puasa ya tetap aja setannya bergentayangan kemana-mana. Jumlahnya setan itu jauh lebih banyak daripada manusia. Karena setan enggak pernah mati. Kenapa pernah tahu kuburannya setan? Lahirnya itu
lahir beribu-ribu, nggak pernah mati. Jadi setan itu, dunia ini penuh dengan setan. Kalau pengen duduk, menduduki setan. Kalau penjenengan berjalan, nyaduk nyempar setan. Hanya saja alamnya lain, dia nggak terasa, kita juga nggak terasa saking banyaknya setan. Maka setan, kalau puasa, ya poso, tapi tetap rasan-rasan, ya iku asli. Asli deh, anten nafsune, itu nggak bisa dikatakan orang baik. Wis poso rasan-rasan ngelok-ngelok muring-muring, is asli ini anten nguniku gawane bayek. Itu bukan godoni setan, ini asli nih wonge berangasan. Mestinya kalau dia puasa oleh Allah dijaga dari dosa, nggak berani apalagi zina, buka aurat nggak berani, karena puasa dijauhkan dari godaan setannya, sudah diikat, nggak mampu goda orang yang puasa. Yang kedua, mau kerja lewat pintu belakang, pakai sogok menyogok. Sogok nggih. Nabi bersabda, la'anallahur rashi wal murtasya. Allah mengutuk orang yang menyogok dan yang disogok. Itu enggak halal. Ika bawa pulang, alamat anaknya nakal, istrinya rewel. Ngeyel toh. Karena yang dimakan enggak halal. Itu jelas. Kalau bisa pengen jadi pegawai, ya andalkan yang dicari kemampuan ini, ya harus memenuhi syarat kemampuan itu. Gara-gara nyogok nggak mampu, akhirnya nggak karu-karuan. Idza wusidal amri ala ghairi ahlihi fantadri sa'ah. Jika urusan serahkan yang bukan ahlinya, oh dia nggak bisa gara-gara nyogok masuk. Fantadri sa'ah, maka tunggu saat kehancurannya. Ya nggak beres, kerjanya nggak beres. Nanti kalau jadi dokter ya mungkin bolak-balik malpraktek, ya bolak-balik keliru, nyuntik opo, keliru opo misalnya. Masya Allah, harus jujur sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan, tidak mengambil hak orang. Mestinya dia yang lulus, dia yang pinter. Ternyata gara-gara ini bayar, sing bodoh lulus, sing pinter gak lulus, itu kan mendolimi orang jadinya. Bukan hanya karena dia salah, tapi juga mendolimi orang yang mestinya berhak, dan itu banyak terjadi. Maka masyarakat supaya berhati-hati. Kalau ingin menjadi sesuatu atau meraih sesuatu, usaha maksimal supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Penempatan sesuai dengan yang keahliannya. Kelanjutannya ikuti saja berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Allah sangat sayang kepada hambanya, kepada manusia. Hal-hal yang menyangkut pertumbuhan daging, penciptaan darah, itu sumbernya adalah makanan. Maka supaya badan kita tetap suci, Allah memberi petunjuk. Makanlah yang halal dan yang baik. Halal hukumnya baik, rasanya enak dan bergizi. Gizi harus juga diperhatikan supaya hidup manusia menjadi sejahtera. Masya Allah. Kemudian jangan ikuti setan, karena setan itu ngajak pada yang buruk dan yang keji. Apapun keinginan kita untuk menentang syariat, menentang Allah, itu adalah ajakan setan, hindari. Kita bunyi mungkin na'udzubillah min dzalik atau na'udzubillah minasyaitonir rajim, hindari. Kemudian orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah khusus makan yang baik-baik dan bersyukurlah. Cara bersyukur kepada Allah nomor satu dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih. Bahkan kalau kita sebelum makan, alhamdulillah maturni Allah saya diberi makanan ini. Sebelum makan itu dosanya diampuni oleh Allah. Kan dia bersyukur kepada Allah sebelum makan. Itu makannya tidak ditulis makan, ditulis ibadah. Karena dia mensyukuri pemberian Allah. Maka washkurullah in kuntum ta'lamun. Kalau kamu menghamba kepada Allah, syukurlah kepada Allah. Setiap kita menerima apapun yang itu menurut kita baik, menyenangkan, memberikan dari Allah, kita bersyukur. Satu, dengan ucapan alhamdulillah. Nomor dua, dengan hati merasa bahagia, cukup atas pemberian nikmat Allah pada kita. Nomor tiga, menggunakan nikmat lebih taat kepada Allah.
Kemudian selanjutnya hindari yang diharamkan Allah. Bangkai, darah, apalagi daging babi, apalagi anjing, apa yang menerkam, yang buas, dan apa yang disembelih untuk berhala. Nah kalau terpaksa itu kalau nggak makan mati yang adanya haram, maka Allah Maha Sayang dibolehkan. Pemirsa, semoga bermanfaat. Kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahumma fiqil aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi wasallam.